Oke, cek. Bismillah. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar ya. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua. Boleh diketik di kolom chat apakah suara saya sudah terdengar. Khawatir nanti kalau sudah mulai ya, ternyata saya masih belum terdengar suaranya ya. Boleh diketik di kolom chat apakah suara saya sudah terdengar. Mudah-mudahan sudah jelas dan clear ya, insya Allah ya. Oke, baik. Masya Allah terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat ya, Masya Allah, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, yang alhamdulillah kita bisa berkumpul di webinar yang Masya Allah ya, teman-teman semua ya. Ada yang tahu judulnya apa? Insya Allah teman-teman hadir di dalam webinar ini, Insya Allah sangat produktif ya. Salam, semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita Insya Allah hingga akhir zaman. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat semua ya. Salam ya, salam buat semua yang hadir, Masya Allah, Bunda Ayu, semangat ya, Insya Allah ya. Dan teman-teman semua ya, saya ucapkan selamat datang ya di webinar free yang Insya Allah terbuka untuk umum ya, sahabat-sahabat semua. Yaitu webinar dari Wakaf Peradaban Internasional ya, terkait dengan strategi ya, dengan judul strategi membuat cash flow yang positif ya, teman-teman. Insya Allah ya, efeknya ya, gaji bulan kemarin aja belum habis ya. Udah mau gajian lagi. Pak, pasti pengen ya teman-teman semua yang apa namanya, gajiannya belum habis nih ya. Terus tiba-tiba ada gajian lagi ya, karena kita akan belajar sama-sama oleh guru kita, Coach Faruk Chandra ya, Financial Wellbeing Coach ya. Yang Masya Allah beliau sendiri ini banyak banget ya expertnya ya. Kalau bisa dibilang ya, Masya Allah, ada banyak ya gelar-gelar beliau ya, terutama di bagian financial plan ya, yang Masya Allah teman-teman semua nggak bakal kerasa deh ketika teman-teman bisa mengendalikan cash flow keuangan ya, yang Masya Allah, sehingga teman-teman bisa merasakan, oh ternyata seperti ini ya, apa namanya, uangnya tuh ada terus insya Allah ya. Dan pertanyaannya teman-teman semua, sahabat semua, kawanku kok bisa ya jajan setiap hari nggak pandang tanggal tua, tanggal muda, yang kebanyakan mungkin dari kita ya. Kadang, ini yuk kita belanja, lagi tanggal tua nih, pokoknya nggak ada insya Allah ya, setelah mempelajari webinar pada hari ini. Kenapa Mas bisa? Ya karena nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar oleh Coach Faruk ya, bagaimana cara punya cash flow yang positif ya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai nih, karena baru banget dimulai, saya nggak bosan-bosan untuk mengajak kebaikan. Kenapa kebaikan Mas? Karena ini ya membantu teman-teman yang lainnya, menolong ya agar teman-teman yang lainnya itu cash flow-nya benar-benar terjaga ya, dan juga nggak cepat habis ya, dan juga insya Allah ya, efeknya belum gajian terus tiba-tiba udah gajian lagi insya Allah ya. Oleh karena itu teman-teman ya, silahkan di-share lagi ya, di-share lagi ke grup-grupnya, di-share lagi ke bestie-bestinya ya, ke teman-temannya yang ingin merasakan cash flow-nya positif ya.
dan juga tentunya nggak pengen lagi kita ngedengar ada tanggal tua dan tanggal muda, insya Allah ya. Dan sahabat-sahabat semua ya, jangan lupa untuk rename, saya reminder jangan lupa untuk rename akun Zoom-nya. Ya, gimana Mas cara rename-nya? Insya Allah sudah dicontohkan oleh Bunda Novita underscore Cirebon ya. Jadi teman-teman silahkan ya untuk di-rename akun Zoom-nya ya. Nah, ini ada Pak Imam Ghazali dari Tangsel ya, seperti itu ya. Jadi agar nanti teman-teman ya, teman-teman dari wakaf, teman-teman dari saya sendiri ya, dan juga dari Coach Faruk juga bisa menyapa teman-teman ya, bisa saling sapa ya, saling membersamai insya Allah ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang bisa on kamera, silahkan on kamera karena insya Allah ya kita harus apa namanya bersilaturahim bersama ya. Allah juga udah memberikan ya anugerah yang luar biasa yaitu kondisi kesehatan yang sempurna ya. Mudah-mudahan dan teman-teman yang berhalangan untuk open kamera yang mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga bisa sama-sama kita apa namanya open kamera agar teman-teman yang lainnya bisa saling mengenal satu sama lain insyaallah ya. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita awali ya agar webinar pada pagi hari ini insya Allah berkah ya, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Insya Allah mengundang ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau begitu kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang akan kita pelajari hari ini, insya Allah Allah ridho, insya Allah Allah berkahi selalu. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita awali dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, insya Allah sudah lega ya. Kita sudah apa namanya berdoa ya mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberkahi acara pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, saya mau absen dulu ya. Teman-teman dari daerah mana aja silahkan diketik di kolom chat ya. Teman-teman datang dari daerah mana aja, insya Allah dari seluruh Indonesia ya. Dan mudah-mudahan kalau ada yang dari luar negeri silahkan diketik di kolom chat ya. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat ya, saya reminder untuk teman-teman karena ini acaranya baru dimulai ya. Silahkan untuk di-share lagi karena saya bantu share ya. Bismillah ya. Nah, saya bantu share teman-teman karena ini free spesial ya webinar ya teman-teman semua. Nah, saya bantu share ya. Insya Allah menjadi amal jariah buat teman-teman semua ya ketika nanti share. Nah, saya share lagi. Teman-teman bisa langsung share ya ke grupnya masing-masing ya. Sehingga nanti teman-teman kita bisa belajar ya, belajar bersama-sama dan insya Allah kita akan merasakan dampaknya bersama-sama juga ya, insya Allah ya. Baik teman-teman, ini ada yang dari Konawe ya, dari Jakarta Selatan, ada yang dari Karawang juga ya, ada yang dari Tasikmalaya, ada dari Banggai, Medan ya, Riau, Bekasi ya, ada yang dari Bogor juga, Masya Allah, ada yang dari Jogja, Semarang, Cibaduyut ya, Masya Allah. Alhamdulillah udah share. Terima kasih ya. Masya Allah. Makasih banyak nih Bu Nunik ya dari Karawang ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan teman-teman yang bagi yang sudah share, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ya. Insya Allah yang Allah rahmati, Allah berkahi ya. Insya Allah kita sebentar lagi kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Coach Faruk ya terkait dengan bagaimana sih mengelola strategi agar cash flow-nya positif ya. Siap, bisa minta share videonya, nanti silahkan minta ke adminnya ya. Oke, baik. Sebelum itu, sebelum saya menyapa Coach Faruk,
ya insya Allah akan ada video ya perkenalan terkait dengan profilnya beliau ya. Oleh karena itu silahkan langsung diputar saja Mas Admin. Bismillah. Nah, Masya Allah ya. Bagaimana teman-teman ya? Masya Allah ngelihatnya ya. Insya Allah teman-teman semua akan dibersamai ya. Jangan khawatir teman-teman, insya Allah ya. Teman-teman akan bisa ya membuat bagaimana sih strateginya membuat cash flow positif. Dan teman-teman, orang-orang yang pintar, yang bijak finansial, yang mungkin terlihat kok hartanya atau kok duitnya nggak habis-habis, ini ternyata berawal dari ilmu dasar ini. Strategi membuat cash flow positif dan insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita ya, Coach Faruk Chandra. Beliau merupakan financial well-being coach. Dan insya Allah teman-teman, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu silahkan langsung share-share lagi ya. Saya ingin menyapa ya coach kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Faruk. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Masya Allah, Coach. Sehat ya, Coach ya? Ada di rumah atau lagi di luar? Ya, Alhamdulillah Mas Bima. Suara saya aman ya? Aman, insya Allah ya. Aman ya. Baik. Ya, saya lagi di rumah nih Mas Bima. Memang sengaja meluangkan waktu supaya bisa menyapa teman-teman yang hadir di webinar pada pagi hari ini. Masya Allah, weekend produktif ya Coach ya. Insya Allah membersamai teman-teman yang di sini. Dan Ya, insya Allah teman-teman di sini sudah pada semangat ya. Sudah pada semangat dan pengen tahu banget nih terkait dengan judul ya webinar pada minggu pagi ini, yaitu strategi membuat cash flow positif. Nah, Coach Faruk bisa nggak dijelasin ke teman-teman apa sih garis besar yang akan mungkin teman-teman dapatkan selama 1 jam ke depan ya? Boleh mungkin Coach. ya baik Mas Bima. Saya banyak ketemu ya dari teman-teman cerita konsultasi gitu bahwa eh, apa ya, banyak orang itu bekerja keras tapi hasil kerja kerasnya itu nggak kesimpan gitu ya. Artinya habis-habis terus gitu. Dan padahal kita ini umur itu kan tentu nggak selamanya kan Mas Bima. Ada waktunya orang itu produktif ya dari umur 25 terus kemudian naik terus tambah sampai 40-an, 50-an. Yang artinya ketika terus kemudian kita nggak produktif, ternyata kita nggak siap, akhirnya akan jadi beban ya buat anak-anaknya. Nah, ini yang apa saya ingin ingin teman-teman itu setidaknya kita nggak seperti itu gitu ya. Kalau hari ini mungkin kita orang tua kita itu jadi jalan jalan ibadah ya, kita mungkin memberikan support finansial. Nah, tentunya kita nggak ingin ngulang ketika kita tua itu nggak seperti itu ya. Harusnya kita justru malah bisa support anak kita, cucu-cucu kita kan gitu ya. Ini ngomong anak cucu ya Mas Bima, Mas Bima masih pengantin baru nih padahal. Tapi justru itu resource yang kadang orang nggak sadar itu Mas Bima. Masih muda, nggak prepare dari sekarang, akhirnya tahu-tahu udah umurnya 50 60 udah pensiun. Nah, itu yang coba saya ingin ajak ya di 1 jam ke depan, kita lebih prepare dari sekarang ya, dari manapun usia Bapak Ibu hari ini mulai gitu Mas Bimo. Masya Allah, baik ya. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ya, makasih banyak nih Coach Faruk udah menjelaskan garis besar. Dan insya Allah teman-teman, kita akan belajar ya bagaimana cara mengelola strategi ya, membuat cash flow yang positif. Oleh karena itu teman-teman, saya menyarankan sahabat-sahabat semua di sini untuk menyiapkan buku catatan ya, untuk bisa mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Coach Faruk. Dan juga mungkin zaman sekarang mungkin udah go digital ya, teman-teman bisa catat
catat di laptop, di handphone, mungkin di tab ya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung membuat simulasi ya, ya. Nanti mungkin akan, Coach Faruk berikan strateginya dan teman-teman biasanya ya boros itu adalah perbuatan setan ya, dan setan nggak suka banget nih ketika nanti teman-teman disibukkan dalam kebaikan, apalagi mengelola keuangan yang positif ya. Alhasil ya menjadi lebih bermanfaat lagi. Oleh karena itu teman-teman siapkan air putih ya. Siapkan air putih agar menjaga fokus teman-teman semua. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, insya Allah kita akan menyimak ya selanjutnya dan jangan lupa di-share-share ya. Dan insya Allah kita akan mulai kepada Coach Faruk. Waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol masykur. Ya, baik. Izin saya share sebentar. Baik, teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, izin saya share screen-nya. Sudah aman terlihat, teman-teman semua? Saya juga pantau ya di HP kolom chatnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni. Baik, Bapak Ibu, dimanapun Anda bahagia, Alhamdulillah tadi saya baca ada banyak ya dari berbagai kota ya, ada ini beberapa ya dari Riau, dari Bekasi, dari Banggai, Masya Allah ya, Banggai mungkin ya, ada Konawe, ada Jaksel dan Tasik dan lain-lain. Ada juga saya lihat partner saya, teman saya juga, Mas Erwin. Terima kasih sudah bergabung, sudah bisa sambil ngezoom ya di Gresik ya. Eh, Teman-teman, pada pagi hari ini ya 1 jam ke depan kita akan bahas tentang strategi membuat cash flow positif ya supaya apa? Supaya gaji bulan kemarin belum habis sudah mau gajian lagi. Nah, ini kan menyenangkan ya. Dan izin perkenalkan diri, nama saya Faruk Chandra, saya Certified Coach, Master Mentor EO Gold Academy, Financial Wellbeing Coach, dan juga inspirator bekal abadi. Ya, Zoom ini bisa terselenggara diantaranya karena Wakaf Peradaban Internasional, sebuah nazir ya berlisensi resmi yang mengadakan edukasi ini untuk teman-teman semua. Juga bekerjasama dengan komunitas Pola Pertolongan Allah, ya satu training yang membuat teman-teman itu belajar bagaimana uh, tauhid aplikatif itu menjadi solusi dari banyak persoalannya teman-teman semua. Nah, dan saya, Bapak Ibu, punya sebuah purpose of life yang ini selalu saya sampaikan di setiap webinar. Saya ingin membangun kapasitas dan kapabilitas 100.000 penyeru dakwah finansial ya yang terdiri dari para pebisnis profesional untuk mencapai kebebasan finansial ya yang hasilnya untuk membangun bisnis-bisnis berbasis wakaf produktif. Ya, alhamdulillah saya yakin ini bukan sebuah kebetulan ya Allah tentu mengirim Anda semua orang-orang terbaik yang kalau mungkin yang lain punya aktivitas yang lain seperti mungkin ya istirahat ya kan hari libur, teman-teman justru hari ini belajar gitu. Dan concern saya adalah wakaf produktif, maka saya salah satunya sangat bersemangat untuk menjadi inspirator bekal abadi, menyiapkan segala sesuatu ya sebelum kelak kita akan dipanggil, kita nggak tahu pernah kapan waktunya, maka kita mempersiapkan yang terbaik. Ya mudah-mudahan dari 128 partisipan dan insya Allah terus bertambah, itu adalah bagian dari 100.000 penyeru dakwah finansial yang ingin saya dampingi kapasitas dan kapabilitasnya meningkat gitu ya. Baik, saya ingin juga membangun interaksi dan lebih komunikatif dengan teman-teman. Boleh disampaikan apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman itu hadir di webinar ini? Boleh disampaikan di kolom chat. Jadi apa yang membuat teman-teman akhirnya nggak tahu mungkin ngeklik dari undangan temennya atau mungkin ada informasi di Facebooknya atau dari mana, terus kemudian akhirnya tergerak ya untuk hadir. Nah, supaya apa yang
saya sampaikan nanti relate dengan harapan teman-teman ya. Bu Anis di Bali ingin belajar untuk mengatur manajemen keuangan. Baik, Bu Lis Nur Aziza ingin mengetahui cara mengelola cash flow. Baik, Bu Zulfa ingin belajar untuk mengatur keuangan. Ya, Bu Novi biar bisa keuangannya lebih manfaat. Ya, ada yang dari Facebook dan tertarik dengan judulnya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Boleh dilanjutkan ya, teman-teman semua. Alasan apa yang membuat teman-teman hadir di webinar ini dan roughly kalau saya lihat memang banyak yang ingin punya cash flow positif itu gitu ya, karena ya memang kita ini nggak pernah belajar ya tentang keuangan, bahkan yang sudah sampai kuliah pun bisa jadi nggak belajar tentang hal ini, sehingga akhirnya kita ini kurang bisa yang mengatur cash flow itu. Nah, mungkin beberapa hal ini Anda rasakan Bapak Ibu. Nah, apakah hal-hal ini Anda rasakan? Baru terima gaji sudah langsung habis, bahkan minus. Nah, ada yang seperti ini? Yang punya pengalaman seperti ini? Baru terima gaji sudah langsung habis. Nah, atau setidaknya ada istilah ya, kaum 1 koma ya, tanggal 1 terima gaji, tanggal 5 sudah koma. Ya, aku banget tuh Mas. Ini ada juga yang ngaku ya. Ada terkadang gitu. Baik. Nah, atau teman-teman, ini saya coba lakukan survei nih ya. Ya, jadi dari survei yang saya lakukan ini ada mayoritas adalah employee. Saya nggak tahu yang di ruangan ini apakah memang mayoritas masih employee ya, karyawan yang gajian bulanan. Ada juga self employee, ada yang pebisnis, ada juga investor. Nah, di antara mereka itu mayoritas nih ya, saldo lebih sering negatif ya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ya, ada juga yang selalu positif. Ini kita juga perlu belajar, yang teman-teman yang masih seperti ini sudah bisa ya, sudah bisa menjadi cash flow positif. Tapi dari survei yang saya lakukan ternyata saldo lebih sering negatif gitu ya. Atau hal ini juga teman-teman rasakan nih, sudah bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tapi sulit untuk punya tabungan. Ada yang ngerasa seperti ini juga nggak nih? Oh, Masya Allah, ada juga yang pensiunan. Oke. Ini saya juga banyak bertemu ya, teman-teman sudah bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tapi sulit untuk punya tabungan. Ini juga termasuk yang saya rasakan ya sebelum saya akhirnya mendalami tentang ilmu keuangan ini Bapak Ibu. Saya lulus kuliah 2001 ya sampai 2019, 19 tahun bekerja itu nggak punya tabungan. 19 tahun bekerja nggak punya tabungan ya, kasihan banget saya ya. Mungkin ada yang senasib ya dengan saya. Nah, atau Bapak Ibu juga belum tahu cara membuat cash flow keuangan keluarga menjadi positif. Nah, ada juga nggak yang punya perasaan atau pernah ya punya rasa seperti ini? Nah, Bapak Ibu, kalau ternyata ketiga hal tadi Bapak Ibu alami atau rasakan atau pernah Anda rasakan, maka insya Allah dengan 1 jam mengikuti webinar ini, 1 jam ke depan, setidaknya Bapak Ibu akan, pertama saya akan ajak memahami klasifikasi pengeluaran versi World Bank ya, supaya kita tahu oh ini saya nih termasuk klasifikasi yang mana sih gitu kan. Terus kemudian setelah tahu, kemudian kita tahu cara membuat alokasi dana ideal. Ya, kenapa penting membuat alokasi dana ideal dan bagaimana cara supaya kita bisa memulai ya, kemudian punya semangat untuk menjadikan cash flow kita positif ya. Tentu saja 1 jam nggak akan bisa langsung membuat Anda cash flow-nya positif, tapi setidaknya dari webinar ini teman-teman punya kesadaran ada di mana posisinya hari ini. Ketika posisinya hari ini ternyata masih negatif, maka ada cara-cara ya kemudian untuk bagaimana menjadi nol dulu, setidaknya netral, terus kemudian bertumbuh. Ya, ini harapan saya seperti itu. Ya, dalam 1 jam ini teman-teman belajar dan punya kesadaran. Ya, dan akhirnya di akhir sesi teman-teman bersemangat nih. Oh ya, saya perlu nih untuk punya cash flow positif. Oke, kira-kira dari manfaat tadi apakah penting atau penting banget buat Bapak Ibu? Kalau
penting banget saya lanjutkan nih. Kalau tidak, wah nggak penting-penting amat nih coach. Ya, mungkin bisa belajar di lain waktu. Oke, ya penting banget ya, Masya Allah ya. Baik, terima kasih. Ini responnya keren-keren ya, aktif. Jadi supaya memang teman-teman kalau pengen masuk nih informasinya, maka memang perlu terlibat aktif, hadir itu sadar penuh ya. Poin pembahasan kita pada sesi kali ini ya pertama adalah klasifikasi pengeluaran menurut World Bank, kemudian kebutuhan PS keinginan, dan kemudian cash flow keuangan keluarga ya ini yang tentu menjadi pertanyaan teman-teman semua. Baik, kita akan masuk di sesi pertama tentang klasifikasi pengeluaran versi World Bank. Dimulai dari kita akan lihat video berikut ini. Indonesia, Saksikan. negara yang cantik ini punya banyak cerita menarik. Berbagai macam kalangan hidup di sini. Dari mereka yang hidup sederhana, sampai mereka yang berkecukupan. Coba kita mulai dari berapa jumlah populasi manusianya. Jumlah yang sulit dibayangkan tapi menarik untuk diketahui. Sekitar 267 juta jiwa hidup di negara ini. Mayoritas populasi kita sebenarnya sudah keluar dari kategori poor income. Tetapi, banyak dari mereka yang belum mampu untuk berada dalam middle class income. Mereka adalah mayoritas yang tidak terlihat. Sebenarnya ada 5 kategori di Indonesia. Poor, vulnerable, aspiring middle class, dan upper class. Tapi kita akan membahas middle class terlebih dahulu. Penghasilan mereka yang di atas rata-rata membuat mereka punya pilihan lebih. Menariknya lagi, sampai saat ini hanya ada 20% dari populasi yang masuk dalam kategori middle class. Siapakah yang berada di middle class? Nama saya Pito. Saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Saya seorang tenaga penjual atau salesman yang bergerak di bidang industri manufaktur untuk otomotif. Menurut saya, middle class itu adalah orang yang tercukupi untuk semua kebutuhan pokoknya, tapi juga tidak berlebihan. Seperti kayak pendidikan, terus kehidupan sehari-hari, itu kita bisa memberikan yang layak lah untuk keluarga kita. Anak saya 1, istri saya kebetulan juga 1, lalu istri saya seorang ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, beliau seorang makeup artist. Yang paling besar itu pasti kebutuhan pokok ya untuk mensupport kelangsungan hidup keluarga saya. Tapi kalau kesehatan, terus terang saya banyak menggunakan fasilitas yang non-publik yang saya harus bayar sendiri. Ya kalau kayak asuransi, saya lebih prefer untuk pakai asuransi yang saya punya sendiri dibandingkan sama kayak ya mungkin kayak BPJS atau apalah. Kalau pendidikan orang tua saya hanya pendidikan dasar. Lalu kalau saya sendiri ya berkat orang tua saya dan doa dari mereka pun saya bisa lebih tinggi lagi. Saya terakhir sarjana S1. Saya dengan S1 saya bisa mendapatkan sebuah posisi yang cukup baik di sebuah perusahaan. Dengan optimisme saya, anak saya bisa punya pendidikan lebih baik dari saya, punya pekerjaan yang lebih baik dari saya. Ya saya yakin juga sih suatu hari nanti Indonesia bakal jadi negara maju, punya transportasi, punya sarana publik yang memadai, sehingga anak saya bisa hidup lebih baik daripada saya sekarang. Aspiring middle class. Sekitar 115 juta jiwa berada dalam kategori ini. Jumlahnya hampir setengah dari populasi di negara ini. Walaupun mereka berhasil lolos dari kelompok miskin, bukan berarti mereka bisa bertahan di atas garisnya, ataupun berlanjut ke dalam kelompok middle class. Penghasilan mereka yang terbilang secukupnya, membuat pilihan fasilitas mereka sangat terbatas dalam menjalani hidup sehari-hari. Tapi, bila mereka ini mendapat kesempatan untuk masuk ke kategori middle class, maka akan ada perubahan ke arah positif dan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi semua orang di negara ini. Nama saya Indra Kurniawan, umur saya 41 tahun. Pekerjaan saya sih PPSO. Orang-orang biasanya sih nyebutnya tim oren. Alhamdulillah sih penghasilan saya sih ngikutin UMR Jakarta ya 39.
Kalau untuk pengeluaran sih mungkin ya antara 2,5 juta, kadang ya 3 juta, kadang ya bisa lebih juga gitu. Paling saya kalau keluarga saya sakit sih di puskesmas. Kalau untuk pelayanan sih alhamdulillah udah mencukupin lah pelayanannya. Alhamdulillah sih bekerja, cuma bantuin tangga sebelah tuh bersih-bersih kos-kosan. Kalau pendidikan orang tua saya sih terakhir sih SMP. Kalau saya sih pendidikan SMA sih. Pinginnya sih untuk pendidikan anak terakhir saya sih jangan sama kayak bapaknya ibunya, kalau bisa sih ya setinggi-tingginya lah. Mungkin bisa kuliah. Pinginnya sih untuk masalah pekerjaan untuk anak saya sih, pinginnya sih ya PNS atau kerja kantoran. Jangan kayak bapaknya cuma tukang sapu sama ibunya tukang pel kos-kosan gitu. Sebelum jadi PPSU saya dulu pernah jadi security di Cikarang, jauh dari keluarga. Gara-gara anak saya sakit juga, demi keluarga saya keluar dari security. Itu saya bingung juga itu, namanya itu ya demi keluarga saya nganggur selama 1 tahun demi bela-belain keluarga bisa dekat dengan anak saya, keluarga saya. Saya juga bingung juga itu, namanya orang pengangguran, mungkin untuk makan keluarga saya, untuk biaya anak saya sekolah. Bingung nyari duit kemana, harus ngutang kanan kiri ya. Alhamdulillahnya ya Pak RT teman saya ngasih tahu ada lowongan PPSU. Jadi saya ngelamar ke PPSU sih alhamdulillah diterima jadi PPSU sampai sekarang ini. Syukur-syukur sekarang kan lebih enakan saya kan bisa ketemu keluarga tiap hari, nganterin anak sekolah. Kadang kalau pas libur jemput anak sekolah. Itulah yang bikin saya senang bisa kumpul sama keluarga daripada yang dulu saya kerja di Cikarang, jauh dari keluarga saya. Bagaimana dengan aspiring middle class? Kini, mereka jelas jadi mayoritas. Mereka tiang penyangga negara, mereka juga masa depan bangsa. Sebaiknya kita tingkatkan sarana dan kesejahteraan mereka demi kemajuan seluruh Indonesia. Harapan saya ya ingin kehidupan yang lebih baik lah. Impian saya sih penghasilan dan pekerjaan saya lebih baik lagi dari yang sekarang. Anak saya bisa punya kehidupan yang lebih baik, pekerjaan, penghasilan. Kuliah lebih tinggi, kerja dari PNS, moga-moga juga berguna bagi nusa dan bangsa. Yang penting keluarga sehat lah, bisa makan sehari-hari. Saya bisa memberikan kehidupan lebih baik kepada orang banyak. Oke, Masya Allah ya. Belajar sesuatu Bapak Ibu dari video tadi. Ya, jadi World Bank mengklasifikasikan pengeluaran itu ada 5 ya, istilahnya low income, vulnerable, terus kemudian aspiring middle class, di mana ini adalah kelompok yang pengeluarannya 2 juta sampai 4,8 juta per bulan, dan ini mayoritas ya di negara kita, 50% lebih. Dan kemudian ada middle class yang pengeluarannya kurang lebih sampai 15 juta. Dan ternyata dari data tersebut di kelompok ini baru ada 20%. Ya, dan yang paling kecil adalah upper class, ya, di mana lebih banyak, maksudnya orang kayanya itu lebih sedikit gitu ya dibanding yang middle class, apalagi yang aspiring middle class. Nah, ini tentu menjadi tantangan, dan teman-teman bisa menjawab dalam hati sendiri, oh saya termasuk yang kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 5 ya di dalam hati. Pengeluarannya sudah sampai di level mana, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya juga coba pengen sampaikan sebagai wawasan ya, bahwa menurut Bank Dunia itu mengklasifikasikan negara ya, GNI per kapitanya ini, pendapatan per kapita per 1 Juli itu klasifikasinya, kalau negara pendapatan rendah itu ambang batasnya di 1.135 US dollar ya sekarang ya, sebelumnya 1.085. Sekarang kalau negara itu pendapatannya 1.135, berarti dia termasuk negara pendapatan rendah ya. Kalau menengah itu adalah di 1.136 sampai 4.465 US dollar. Nah, pendapatan menengah ke atas itu per kapitanya 4.466 US dollar ya, sampai 13.000. Ini sumber datanya nanti bisa dilihat. Dan ternyata Bapak Ibu, negara kita ini menurut data itu GNI per kapita Indonesia itu 4.580 US dollar di tahun 2022. Nah, jadi kalau kita kurskan dengan 16.000,
maka per kapita income Indonesia itu 73,2 juta per penduduk. Ya. Jadi kalau GNI per kapita itu rumusnya pendapatan negara. Tentu kita tahu pendapatan negara 90% dari pajak ya, pajak ya, termasuk pajak penghasilan diantaranya ya, income-nya Bapak Ibu kena pajak ya. Kalau Bapak Ibu bisnis ya, bisnisnya juga dipajakin ya, punya rumah juga dipajakin, punya mobil motor juga pajak. Nah itu kan pendapatan negara. Nah pendapatan negaranya ini kalau dibagi ke seluruh penduduk Indonesia maka dapatnya segini ya. Dan ini dihitungnya per tahun ya, 2022 pendapatan setahun dibagi jumlah penduduk tahun itu, maka penghasilannya adalah 73,2 juta dalam satu tahun rata-rata penduduk Indonesia. Nah kalau dibagi 12 tadi saya coba hitung sekitar 6, ya 6, sekian juta. Jadi kalau hari ini pendapatan Bapak Ibu masih di bawah 6, sekian juta, artinya masih di bawah rata-rata. Saya doakan tentu yang di ruang ini semuanya sudah di atas rata-rata ya pendapatannya. Ya karena saya selalu sampaikan motivasi teman-teman itu supaya lakukan yang rata-rata orang tidak lakukan hari ini supaya suatu hari nanti kita bisa menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Ya termasuk ini ya, pendapatan ini kalau kita belum di atas rata-rata berarti kita masih perlu bekerja keras. Dan pembandingnya bukan orang lain tapi tentunya kita sendiri ya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan kemudian hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Ya seperti itu. Ini sebagai pengetahuan ya teman-teman. Supaya kita tahu saat ini kita ada di mana ya, apakah aspiring middle class atau middle class, terus kemudian comparable terhadap negara yang ternyata sebenarnya di atas rata-rata ternyata negara Indonesia ya. Meskipun kemarin lagi rame ya biaya makan siang 7.500. Oke, itu ini aja untuk selingan. Nah, kita akan bahas tentang lebih ke keuangan kita ya secara personal keluarga ya. Karena negara sudah ada yang mikirin, kita mikir dulu di level rumah tangga dulu. Saya mau mulai dari sebenarnya apa sih definisi cash Bapak Ibu? Kadang-kadang kita ini belum paham betul definisi cash ya. Definisi cash itu adalah income dikurangi expenses. Jadi kalau Bapak Ibu punya income ya, tadi saya ambil kata rata-rata gitu kan, tadi rata-rata 6 juta. Saya ambil angka misalnya Bapak Ibu 10 juta income-nya. Tapi ternyata pengeluarannya 10 juta. Ya, berarti sama dengan nggak punya cash ya, sama dengan nol. Nah, jadi jangan dikira uang itu adalah uang yang Anda terima. Uang itu, cash itu adalah uang yang berhasil Bapak Ibu simpan. Ya, bisa jadi income Bapak Ibu 6 juta, ternyata pengeluarannya 5.500.000, berarti Bapak Ibu punya cash tuh 500.000. Dibanding yang tadi yang punya income 10 juta tapi pengeluarannya juga 10 juta. Nah, dia berarti cash-nya nol. Atau bahkan mungkin income-nya Bapak Ibu 15 juta tapi pengeluarannya 20 juta. Berarti cash Anda minus 5 juta gitu. Jadi sekali lagi saya ingin samakan persepsi bahwa cash ya, uang itu adalah satu nilai yang bisa kita simpan. Gitu ya. Mungkin minta tolong teman-teman bisa di mute ya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Uang atau cash itu adalah seberapa yang berhasil kita simpan. Ya, jadi jangan senang dulu, oh saya cash in-nya besar, tapi karena ketidakmampuan mengelola cash in ini akhirnya membuat Anda nggak punya cash, nol, atau bahkan minus gitu. Nah itu yang sering terjadi. Ya, nanti kita bahas seperti apa sih. Nah, saya ingin juga tadi kita bahas tentang apa itu cash. Nah, kita juga bahas berapa lama simpanan Anda dapat menopang hidup ya, ketika keluarga kita, ketika ya kita ini berhenti bekerja, pensiun atau bahkan wafat ya, karena kita kan nggak selamanya produktif. Maka rumus kekayaan itu sebenarnya berbanding lurus dengan waktu ya, di mana simpanan kita dibagi pengeluaran. Ya tinggal kalau kita ini nggak bekerja, ya, berhenti bekerja, katakanlah punya simpanan 24 juta dan ternyata pengeluaran yang setiap bulan itu 6 juta, maka berarti kekayaan kita itu 4 bulan gitu. Nah, coba saya pelan-pelan di sini supaya saya ingin ngajak introspeksi ya.
Kalau selama ini mungkin sudah apa ya, kerja terus, dapat setiap bulan gitu kan, bisnis terus tiap bulan dapat. Itu kan ketika memang sumber dayanya masih ada terus ya, usianya masih ada, kesehatannya masih ada, waktunya masih ada. Nah, coba dipikirkan ya ketika mungkin kita ada waktunya sakit, mungkin kita waktunya berhenti bekerja, itu ada di level mana kesiapan kita hari ini. Nah, padahal Allah juga sudah mengingatkan di Quran surat An-Nisa ayat 9 ya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya ya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, dari firman Allah surat An-Nisa ayat 9 ini, Allah itu memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita kalaupun lahir dalam kondisi miskin, kita nggak bisa memilih. Tapi kalau kemudian kita meninggal dalam kondisi miskin, kita punya waktu. Ya, kita punya waktu untuk bahkan diperintahkan ini kita. Ya, sebagai orang itu sebelum meninggal itu kita perlu menyiapkan anak-anak kita itu kuat gitu, nggak boleh lemah. Nah, tinggal ini sekali lagi saya ingin kesadaran ini ya, terutama untuk saya pribadi dan mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita semua ya di ruangan ini bahwa kita punya option ya, kita bisa punya waktu untuk terus berjuang sehingga kita meninggalkan anak-anak yang kemudian sejahtera ya. Dalam konteks ini salah satunya tentu terkait dengan finansial. Gitu Bapak Ibu. Ya, maka hari ini kita melihat ya ada fenomena ya seperti generasi sandwich ya kan. Mungkin hari ini teman-teman termasuk generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Ya, hari ini kita sudah berkeluarga, sudah harus membiayai anak-anak kita, tapi di sisi lain kita juga membiayai orang tua kita. Ya, kalau dilihat dari perspektif spiritual tentu membiayai orang tua itu adalah sebuah peluang ya untuk kita bisa berbakti ya kepada orang tua sebagai ladang amal kita. Tapi saat kita nanti jadi orang tua, tentu kita punya tekad nggak mau jadi beban orang lain, walaupun itu anak kita sendiri. Nah, ini yang saya coba ajak ke teman-teman semua, ya. Barangkali mungkin yang hari ini masih muda, Anda punya waktu, ya, resource yang luar biasa untuk di-prepare dari hari ini. Atau mungkin teman-teman sudah di kelompok 30-an atau 40-an tahun, ya, atau 50-an tahun, itu sudah prepare bahwa saat kita nanti sudah tidak produktif, itu tidak menjadi beban, ya, bagi orang lain, meskipun itu anak kita sendiri. Baik, Bapak Ibu. Nah, coba kita renungi. Apakah selama ini hidup kita ini terjebak dengan yang namanya rat race, ya, perlombaan tikus. Kita hari ini kerja, ya, kerja keras untuk dapat uang. Ya, ternyata setelah dapat uang, kita punya income, ya, melalui pemasukan, gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Ya, kemudian setelah dapat pemasukan, hal pertama yang dipikir apa biasanya? Boleh dijawab di kolom chat. Setelah dapat income apa nih yang dipikirin pertama? Kira-kira sama nggak dengan yang ini? Ya. Bayar cicilan dan tagihan. Ya. Mungkin punya cicilan angsuran KPR, mungkin punya angsuran mobil atau motor misalnya. Bahkan kalau ibu-ibu ada angsuran panci gitu ya, ada angsuran gamis gitu-gitu ya. Ya, ini Bu Ainun, cicilan tagihan arisan. Oke. Ya, bayar sekolah dan kuliah anak-anak. Oke, cicilan dan bayaran wajib. Ini rata-rata semua ada cicilan yang dimasuk nih. Ya, benar ya. Jadi setelah dapat income, gaji, akhirnya yang dipikir adalah begitu dapat uang, bayar tagihan, bulanan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Nah, di mana nih savingnya? Ini belum ada. Jadi begitu dapat duit, dapat gaji, ya, dapat hasil dari bisnis, yang dipikirin adalah bayar tagihan bulanan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Oke, baik. Ya, setelah semuanya itu, nah ternyata memenuhi gaya hidup Bapak Ibu. Ya, kita berkarir, bekerja, ya mungkin dari supervisor naik jadi manajer, naik jadi direktur, ya mungkin teman-teman dari business owner, ya semakin omsetnya meningkat maka gaya hidupnya juga meningkat, ya seiring dengan pangkatnya meningkat, kemudian seiring hasil bisnisnya meningkat, ya, yang tadinya motor pengen mobil, yang mobilnya mungkin tadi yang biasa-biasa aja, yang ratusan juta cukup jadi akhirnya 300 juta, ya yang 500 juta gitu.
Nah, ini yang kemudian barangkali itu yang kita alami hari ini ya. Boleh dievaluasi terhadap diri sendiri. Kira-kira saya seperti itu atau enggak gitu ya. Nah, akibat dari kemudian kita selalu bayar cicilan tagihan, memenuhi gaya hidup, maka akhirnya nggak punya tabungan. Ya, nggak punya tabungan, nggak punya investasi. Ya, akhirnya justru punya utang. Ya, gitu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, apa yang kita alami? Ya, akhirnya kita semakin keras bekerja, ya, semakin keras bekerja, bukan semakin punya tabungan banyak, tapi justru semakin gaya hidupnya semakin tinggi, semakin hutangnya tambah banyak. Ya, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya, boleh boleh direnungkan ya. Apakah selama ini yang dirasakan seperti ini sehari-hari, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang membuat hal itu terjadi? Ya, di antaranya kenapa kita punya utang, prinsip utamanya adalah sebenarnya pengeluaran itu kan tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Ya, dan yang terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Ya, pengeluarannya itu lebih besar dari pendapatannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kalau ingin ingin kemudian kita perbaiki cash flow keluarga kita, kita tentu pengeluarannya itu di manage supaya sesuai dengan income-nya. Ya, karena saya yakin Allah itu kalau kasih kita rezeki itu cukup ya untuk kebutuhan hidup. Ya, teman-teman setuju nggak dengan saya ya, bahwa Allah itu sebenarnya kalau kasih rezeki untuk kita itu cukup untuk kebutuhan hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Ya, makanya ada rumus fisika itu eh, antara gaya dengan tekanan itu berbanding lurus. Jadi silakan dicek ya hari ini kalau hidupnya banyak tekanan bisa jadi teman-teman banyak gaya. Bercanda ya. Ya, boleh dicek ya. Benar ya ada rumus fisika apa namanya tekanan itu berbanding dengan gaya. Jadi kalau kita hari ini hidupnya penuh dengan tekanan bisa jadi karena akibatnya karena kita kebanyakan gaya. Nah, salah satunya Bapak Ibu untuk memanage bagaimana pengeluaran itu tidak lebih besar daripada pemasukan, kita perlu bisa membedakan antara kebutuhan PS keinginan. Ya, apa sih sebenarnya keinginan itu? Ya, keinginan itu sesuatu yang nggak harus dibeli sebenarnya. Ya, nggak terlalu penting dan butuh dipikir dulu ini layak dibeli apa enggak sih? Dan itu bisa digantikan. Nah, beda halnya dengan seperti kebutuhan harus dibeli, ya nggak tergantikan. Dan ini tanpa pertimbangan dan juga penting dan darurat. Meskipun itu pun ya harus dibayar pun Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan kapasitas. Contoh yang sering banyak ya dialog atau konsultasi ke saya biaya anak sekolah misalnya. Biaya anak sekolah itu masuk SD ya yang biayanya ada 5 juta ada, yang biayanya sampai 15 juta ada, yang ratusan juta juga ada. Nah, pertanyaannya kalau kita biasanya orang tua pengen memberikan pendidikan yang terbaik pada anak ya. Saya setuju dengan itu, tapi yang terbaik itu tidak identik dengan yang paling mahal tentunya ya. Ya bahkan kalau SD negeri kan gratis gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen, oh saya ingin yang bagus buat anak saya, coach tentu perlu disesuaikan dengan kemampuan kita dalam memberikan pendidikan itu. Karena tidak semua yang murah itu nggak bagus gitu. Ada juga yang sesuai dengan kapasitas kita dan ternyata itu bagus. Nah, itu seperti itu. Jadi tips pertama untuk Bapak Ibu supaya pengeluarannya itu nggak lebih banyak daripada pendapatannya, maka pahami tentang keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau mau keluarin sesuatu, tanya dulu pada diri sendiri, ini ingin atau butuh gitu ya. Kalau butuh, ya berarti memang perlu dibayar. Misalnya beli beras gitu ya. Beras pun kan kelasnya juga macam-macam ya. Ada yang premium, ada yang tengah-tengah juga. Nah, tentu disesuaikan dengan income-nya. Ya seperti itu. Nah, itulah makanya kita perlu paham keinginan sama kebutuhan. Ya handphone misalnya. Handphone itu yang harganya 20 juta ada, yang harganya 5 juta ada, yang 2 juta juga ada. Tergantung kebutuhannya apa. Ya, kalau hanya sekedar untuk telepon, media sosial, 2 juta juga ada. Tapi kalau kebutuhannya untuk memang Bapak Ibu eh, apa namanya seorang marketing manager ya yang kemudian butuh memang style untuk mengclosing orang yang kelasnya eh,
menyebut merek ya, misalnya Apple gitu ya, terus handphonenya harus Apple, ya nggak masalah juga. Itu kan itu kan artinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan yang ada, gitu. Seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu sebagai sebuah tips awal ya, ketika kita ini mungkin kalau di level pemahaman bisa jadi kita sudah paham, tapi kalau di level aplikasi, nah ini yang perlu rem ya, perlu diskusi dengan pasangan ya, ketika eh, memutuskan apakah itu perlu dikeluarkan atau tidak, gitu ya, seperti itu. Ya baik. Nah, ini yang menjadi menarik ya, kita bahas tentang cash flow keuangan keluarga. Nah, cash flow itu apa sih Bapak Ibu? Ya kurang lebih seperti ini. Ya ada income ya yang dihasilkan oleh aktif income kita. Kita bekerja, kita dapat duit, yaitu aktif income. Kemudian menjadi cash ya, tadi cash adalah yang bisa kita simpan. Nah, ketika kita dapat income, ya maka ada yang namanya liability atau expenses ya, pengeluaran. Jadi ada cash in, ada cash out. Nah, satu kolom yang sering dilupakan adalah kolom aset. Ya, di mana kita tidak memikirkan untuk membangun kolom aset ini. Ya, yang ada uangnya mengalir terus nih, income jadi outcome, jadi nggak kemana-mana, nggak pernah mikirin aset. Ya, ini ada beberapa contoh ya, dan bahkan berkah income ya atau passive income ya, tanpa kita harus bekerja kita dapat dari income itu. Nah, ini ada beberapa metode atau contoh ya cash flow. Ini ada orang yang punya gaji atau bonus 10 juta. Ya, dia punya kesadaran membangun aset sehingga punya aset, punya rumah, ya punya waralaba, punya saham, punya tabungan emas, punya tabungan perak ya, sehingga dia dari aset ini itu bisa menjadi tambahan. Ya, kalau Bapak Ibu hanya bekerja saja, maka akan dapat aktif income gaji, di mana Bapak Ibu bekerja maka dapat duit, kalau nggak kerja ya nggak dapat duit gitu. Nah, kalau ini maka dia dapat investasi dividen bagi hasil, nah, sehingga income-nya ini itu bisa eh, menambah dari aktif income. Ya, di mana pengeluarannya ya bagi orang-orang tertentu itu sudah bisa memisahkan nih mana yang jadi kewajiban ya, dan diinvestasikan kembali, dan juga biaya hidup. Ya, maka dia bisa mulai juga mempunyai investasi dan juga kewajiban yang harus dibayarkan. Ya, kalau yang seperti ini net worth-nya bisa dihitung aset dikurangi kewajiban, dia masih plus gitu ya. Ya, dari model cash flow yang seperti ini. Nah, gimana kalau cash flow-nya orang miskin ini, maaf ya saya pakai bahasa ini ya karena supaya sesuai ini dengan data BPS ya, di mana orang miskin itu pemasukannya misalnya gajinya 3 juta, pengeluarannya 3 juta. Dan ini terus-terusan seperti ini. Ya, jumlah orang miskin di Indonesia ini 2020 26,4 juta orang. Ini dari website resminya BPS. Ini mungkin bisa jadi jawaban kenapa orang miskin semakin miskin, karena dia taunya caranya mengelola keuangannya seperti ini, sehingga dia tidak bisa keluar dari situasi ini. Ya, dan yang kaya semakin kaya karena dia tahu caranya menjadi kaya, dan dia pakai caranya itu terus-menerus secara konsisten. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau cash flow-nya orang kaya ini, menurut Solo Post ini jumlah orang kaya 129.000 orang. Ini riset dari konsultan, perusahaan konsultan. Ya, dia punya gaji 100 juta, ya investasinya 10 juta, dividen bagi 10 juta. Dia punya kolom aset yang terus dibangun ya, untuk rumahnya, untuk bisnis, untuk sahamnya nambah terus, tabungan emasnya nambah terus, tabungan peraknya juga. Ya, dan pengeluarannya itu tidak hanya membayar cicilan atau biaya hidup, tapi diinvestasikan kembali. Ya, ini yang saya berharap teman-teman akhirnya punya pola pikir, oh ternyata cash flow saya yang selama ini mungkin yang terlewat adalah membangun kolom aset. Ya, karena selama ini mikirnya hanya liability atau kewajiban tadi ya. Ya, semakin tinggi income-nya, outcome-nya juga semakin tinggi. Ya, malah nambah utang juga gitu. Sehingga nggak akan pernah membangun kolom asetnya tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka yang bisa saya sampaikan adalah apa yang bisa diukur itu bisa diatur. Ya, jadi dari teman-teman mulai hari ini saya pengen mengajak
supaya mulai dari sekarang teman-teman bisa menuliskan ya pengeluaran-pengeluaran yang ada atau biasanya dilakukan ya, supaya tahu dan bisa mengevaluasi. Karena kalau tidak ditulis, akhirnya nggak tahu nih, oh saya punya uang 10 juta atau habisnya kemana nggak tahu. Punya 15 juta begitu juga, 20 juta gitu sama aja. Jadi berapapun uang yang didapat, nggak pernah tahu kemana eh, uang itu mengalir. Ya taunya ya bayar utang untuk biaya hidup dan sebagainya, tapi nggak detail ini biaya hidup itu yang mana dan yang lainnya, sehingga kita nggak bisa evaluasi. Maka langkah pertamanya tadi, setelah Bapak Ibu tahu membedakan keinginan dan kebutuhan, yang kedua mencatat pengeluarannya, gitu ya. Nah, gimana sih Coach strategi membuat cash flow itu positif? Ya, saya coba share tipsnya ya. Jadi strategi membuat cash flow positif itu miliki, rencanakan, tambah ya. Singkatannya MRT. Ya apa Bapak Ibu? Gimana cara strategi membuat cash flow positif? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, time is cook jawab nih sudah. MRT ya. MRAT. Gimana Bapak Ibu? Strategi membuat cash flow positif? Saya juga pengen ngecek nih mana nih yang masih concern. Miliki, rencanakan, tambah. Baik. Bu Desi juga Gresik ya. Terima kasih. Oke. Nah, yang pertama kita perlu miliki mindset nabung dulu beli kemudian Bapak Ibu. Mungkin ini melawan kondisi hari ini yang kita ini sangat digoda ya dengan yang namanya pay later ya. Jadi kita ini digoda untuk punya utang. Ya, punya utang, eh, dimudahkan dengan yang namanya pinjaman online, dengan pay later, dengan macam-macam. Akhirnya kadang-kadang kita itu apa ya? Jadi akhirnya sebenarnya kita ini belum mampu untuk beli itu, tapi karena dengan kemudahan itu kita terjebak ya untuk kemudian akhirnya pakai dulu bayar kemudian gitu ya. Padahal kita sudah diajarkan nih sama orang tua zaman dulu ya, eh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya kira-kira ya, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ya, maka mindset ini perlu kita pakai lagi nih ajaran orang tua kita ini. Ya, miliki mindset nabung dulu, beli kemudian. Ya, kalau apa pengen sesuatu itu kita perlu berupaya keras ya untuk menyisihkan, baru kemudian bisa beli dengan cash kan gitu. Bukan justru malah gampangin utang. Ya, karena utang itu banyak mudaratnya ya. Ibaratnya kita ini udah kerja, kemudian bayar utang, maka sebenarnya kita bayar sesuatu yang sudah kita pakai di masa lalu gitu. Kita kerjanya hari ini, tapi untuk membayar sesuatu yang sudah kita pakai di masa lalu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Ya. Terus kemudian yang kedua, rencanakan ya, tadi miliki mindset nabung dulu beli kemudian. Yang kemudian kita perlu rencanakan alokasi dana ideal. Ya, jadi kita berapapun income yang kita punya, maka kita perlu rencanakan untuk dialokasikan ya. Nanti kita bahas satu persatu. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah tambah 3 hal. Ya. Jadi strategi untuk membuat cash flow positif itu miliki, rencanakan, tambah. Ya. Miliki mindset nabung dulu, beli kemudian, rencanakan alokasi dana ideal, dan tambah 3 hal. Jadi sudah saya sampaikan ya, untuk supaya cash flow itu tidak minus, maka pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pendapatan. Ya, tentu teman-teman akhirnya nanya, ya coach, gimana apa punya cukup pendapatan kalau ternyata memang pengeluarannya itu sudah kebutuhan semua ya, karena tadi misalnya 3 juta itu nggak cukup, cukupnya itu 5 juta itu udah kebutuhan semua. Maka jawaban berikutnya adalah ya peningkat apa si income-nya ini yang perlu dibesarkan juga gitu ya. Nggak bisa dengan income yang ada hari ini. Oke, baik. Nah, miliki mindset nabung dulu beli kemudian adalah tadi ya, kita paham antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang kedua, membuat skala prioritas ya. Oke, kita tahu sama-sama butuh, tapi kita bisa bikin skala prioritas mana yang mendesak dan harus sekarang. Ya, mana yang mendesak dan bisa mungkin ditunda ya. Misalnya saya dulu kuliah itu Bapak Ibu alhamdulillah bisa selesai dengan beasiswa ya. Jadi karena kiriman sering telat, akhirnya biasanya kan kalau kuliah itu kan ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu harus bayar ya, harus lunas itu biaya SPP-nya.
Ya, saya sering tuh sampai ngadep rektor minta waktu gitu untuk kemudian bisa dikasih dispensasi, boleh ikut ujian akhir semester, bayar kuliahnya dikasih waktu lagi mungkin 3 bulan atau 6 bulan kemudian. Ya, dan saya seperti itu ya, jadi eh, mungkin karena kirimannya belum ada, terus kemudian nunggu beasiswanya cair misalnya, akhirnya bisa seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman juga bisa melihat ya sama-sama kebutuhan yang harus dibayar, tapi bisa menyusun skala prioritasnya, mana yang harus mendesak dan harus sekarang. Mungkin mendesak tapi bisa dicicil misalnya, mendesak tapi bisa di shifting ke bulan berikutnya misalnya. Dan yang penting juga, yang ketiga, mengendalikan diri dari sifat konsumtif. Ya, hari ini tantangan kita tanpa harus ke mall, promonya datang ke HP kita. Nah, ini juga apa namanya, juga perlu dievaluasi karena yang memang butuh dan ternyata nggak harus dibeli, ya. Maka sifat konsumtif ini perlu dikendalikan. Ya, seperti itu. Ini maksudnya mindset nabung dulu, beli kemudian. Ya, seperti itu. Ya, misalnya transportasi ke tempat kerja ini bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin yang ibu bekerja ya. Saya kan harus ke kantor coach, berarti saya perlu punya motor misalnya. Nah, apakah memang ke kantor itu harus pakai motor atau harus pakai mobil? Bagaimana dengan transportasi umum misalnya? Itu bisa jadi alternatif. Ya, terus kemudian bagaimana kalaupun harus pakai motor, motornya apakah harus motor yang terbaru? Ya, bisa jadi motor yang umurnya masih, kalau motor itu umur misalnya 2014, usia 5 tahun ya 2009 gitu, itu masih sehat juga kan, nggak harus yang terbaru juga. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu contoh-contoh mindset nabung dulu beli kemudian. Terus kemudian bagaimana mengalokasikan income kita? Ya, saya pakai rumus ini Bapak Ibu, upayakan 60% itu maksimal untuk kebutuhan pokok. Ya, kemudian 10% untuk dana darurat, 10% untuk iswaf, 10% lifestyle, dan 10%-nya di awal itu untuk tabungan dan investasi. Ya, ini cara yang digunakan oleh Lee Ka-shing, ya, salah satu orang terkaya di Hong Kong. Nggak peduli berapa banyak uang yang Anda dapat, selalu ingat untuk membaginya jadi 5 bagian. Ini secara proporsional. Ya, income-nya berapa, maka dibagi nih. 60%, 10%. Ya, kebutuhan pokok itu untuk makan sehari-hari, ya. Langganan internet juga termasuk kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya. Paket data ya. Terus kemudian yang lain-lain transport mungkin untuk ke tempat kerja dan yang lain-lain. Ya, listrik, air. Nah, kemudian 10% untuk darurat, 10% untuk ISWAF, 10% untuk lifestyle juga dianggarkan. Ya, mungkin sesekali ngajak keluarga makan di mall misalnya. Ya, kalau sudah dianggarkan itu nggak masalah. Ya, kemudian 10% tabungan investasi. Keuntungan ketika kita menganggarkan ini, maka kita itu bisa mengendalikan tadi, Bapak Ibu. Ya, kalau perlu punya 5 rekening terpisah, ya, rekening kebutuhan pokok itu sendiri. Jadi terpantau itu, ini sudah habis berapa, sudah dipakai berapa. Ya, seperti itu. Nah, selain itu, terkait dengan menambah income, maka kita perlu nambah 3 hal ini sudah. Ya, nambah pengetahuan, ya, dari yang nggak tahu jadi tahu. Kan kalau kita mau nambah income, muncul pertanyaan, caranya gimana untuk nambah income? Berarti kita belum tahu, maka kita perlu nambah pengetahuan. Ya, baca buku, terus kemudian ikut training-training yang memang mengarah ke kemudian punya potensi tambahan income, ya, sehingga kita nggak tahu jadi tahu. Terus yang kedua, nambah keterampilan, ya, dari yang nggak bisa jadi bisa. Ya, tahu saja nggak cukup, maka kita perlu punya keterampilan. Ya, keterampilan menjual itu juga sebuah keterampilan. Ya. Sales itu sebuah keterampilan, digital marketing itu keterampilan. Tadinya nggak bisa, punya keterampilan, jadi punya keterampilan akhirnya bisa jadi punya tambahan income. Dan yang nggak kalah penting Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu kalau mau bisnis misalnya nambah income itu mikirnya modal dulu. Modal penting, memang penting, tapi nggak yang terpenting. Justru modal yang paling utama itu, dan teman-teman sebenarnya sudah punya, itu adalah network. Ya, hari ini teman-teman mungkin boleh cek ya di HP-nya. Teman di HP-nya itu ada berapa ribu gitu. Mungkin teman-teman punya aplikasi ya, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, itu berapa temannya di Facebook? Paling nggak mungkin 5.000 ada. Ya, di Instagram dan yang lain-lain di medsos, teman-teman semua itu punya
berapa teman kan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya itu adalah network dan terus tambah ya. Nah, jangan hanya itu saja yang sekarang udah punya, tapi ditambah terus networknya ya supaya pada akhirnya nanti itu bisa dimonetize gitu. Ya kalau temennya sedikit ya ini jadi tantangan untuk kemudian teman-teman akhirnya punya penghasilan tambahan. Karena pola pikir kita, tindakan kita itu dipengaruhi atau bisa dibilang mencerminkan dari 5 orang yang paling sering kita jumpai sehari-hari. Ya, coba teman-teman cek siapa sih 5 orang yang waktunya itu paling banyak ya teman-teman habiskan. Nah kurang lebih kalau teman-teman itu 5 orang itu teman kantor semua, ya karyawan semua, berarti pola pikirnya teman-teman juga akan jadi orang kantor itu aja gitu. Bukan berarti saya suruh milih teman-teman, tapi nambah. Ya, jadi kalau mungkin 5 itu adalah semuanya karyawan, tambahlah 3 diantaranya pengusaha misalnya. 2 yang lainnya punya komunitas besar misalnya. Nah itu juga menjadi salah satu cara untuk kemudian kita punya peluang untuk bisa punya penghasilan tambahan dengan menambah 3 hal ini ya. Pengetahuannya ditambah, keterampilannya ditambah, dan networknya juga ditambah. Dan ini saya ada satu ajakan yang real ya buat teman-teman supaya bisa akhirnya oke coach saya mau nih nambah pengetahuan, nambah keterampilan dan nambah network. Ya ini ada sebuah ajakan, silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pengen nggak punya sebuah bisnis yang simple banget dijalanin dan produknya itu nggak musiman, bahkan dijual teman-teman pasti dapat untung, didiemin produknya nggak laku tetap untung, dibeli balik dari orang tetap untung, dan ini bisnis yang bertahan sepanjang zaman, nggak pernah mati bisnis ini. Bisnis apa tuh? Punya toko emas. Wah kayaknya nggak bakat saya mas. Wah kayaknya saya nggak punya modal yang besar mas untuk bikin toko emas. Semua akan terjawab, simple aja, sederhana, tinggal ikutin alurnya. Dan ini bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan yang sekedar mohon maaf misalkan kerja seperti kantoran, karyawan, dan lain-lain, semua bisa punya toko emas tanpa memiliki toko emas. Gimana caranya? Ikut acaranya di Gold Sharing Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan income ya. Jadilah pebisnis emas tanpa memiliki toko emas. Nanti akan di-share di grup. Silakan teman-teman bisa gabung di grup WA yang kita buat. Nanti teman-teman dapat free webinar dibahas tuntas tentang gimana sih jadi pebisnis emas tanpa memiliki toko emas. Ya, silahkan bergabung. Nanti di-share di kolom chat linknya. Kemudian nanti akan diinfokan seperti apa teknisnya, bagaimana caranya dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu, terakhir dari saya, rencanakan cash flow Anda dengan benar, maka hidup Anda sejahtera dan memiliki banyak waktu berharga bersama keluarga dan agama. Terima kasih. Kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron. Terima kasih banyak Coach Warok atas penjelasan dan pencerahannya ya. Insya Allah teman-teman sudah tercerahkan ya bagaimana strateginya ya mengubah cash flow menjadi positif ya insya Allah ya. Dan teman-teman ya, insya Allah tadi sudah ada
ajakan dari Coach Faruk, mudah-mudahan nanti bisa langsung ya, langsung join ya. Tapi sebelum itu, sebelum nanti di-share oleh admin ya. Nah, ya, bisa ya, teman-teman. Bisa langsung ya. Saya langsung aja deh ya. Teman-teman, insya Allah nanti dari solusi dari permasalahan teman-teman ya belum bisa apa namanya memanajemen finansial dengan baik, terus bagaimana caranya iya betul ya. Enggak iklan kok. Ini, dalam rangka untuk memfasilitasi ya dari Wakaf Peradaban Internasional ini memfasilitasi agar, teman-teman semua bisa memanajemen cash flow-nya agar positif ya. Terutama, salah satunya adalah untuk solusinya adalah emas ya. Jadi teman-teman ya, di sini saya dapat info nih teman-teman, bisa ya, raih impianmu lebih mudah dengan emas. Teman-teman tahu ya, emas itu dari zamannya 500.000 ya, sampai sekarang udah hampir 1,5 juta ya. Teman-teman, kapan lagi ya untuk bisa mendapatkan, eee apa namanya, simpanan atau investasi yang luar biasa sampai jangka panjang ya, bisa sebagai dana darurat atau teman-teman nih paling ya, saya pengalaman kalau misalkan, eee, naruh di rekening, naruh di deposito atau apapun itu persentasenya tidak setinggi emas ya, sekitar 30-40%. Bahkan Coach Faruk yang lebih tahu lah ya. Dan insya Allah nanti setelah ini nanti kita akan buka sesi diskusi, teman-teman untuk apa ya, untuk, teman-teman bisa, bagaimana sih caranya Coach, apakah harus punya 1,5 juta ya untuk, membuat cash flow yang positif? Enggak ya, insya Allah. Dan detailnya ya insya Allah teman-teman akan dapat di grup tersebut ya, mulai hari ini teman-teman, kita mulai yuk atasi ya, cash flow negatif kita ya, atau biasanya, keborosan atau boncosnya keuangan kita dengan masuk ya grup solusi ya, solusi emas yang akan ada free webinar ya, solusi emas yang membahas bagaimana cara meraih impian lebih mudah dengan emas ya, dan kenapa menabung emas dan kenapa harus bisnis emas ya, insya Allah akan dikupas tuntas ya oleh, Coach Faruk ya, teman-teman semua. Oleh karena itu teman-teman silahkan langsung gabung ya, dan juga share juga teman-teman bagi, grup-grup arisannya ya, yang ingin, melek bersama ya teman-teman. Pasti udah tahu lah ya. Saran saya jangan investasi di, perhiasan ya. Boleh-boleh aja, tapi lebih nampol ya, lebih oke banget kalau misalkan di emas atau logam mulia. Dan insya Allah kita buka ya sesi tanya jawab, teman-teman nanti ada fitur raise hand. Teman-teman silahkan langsung, angkat tangan ya. Kalau di Zoom versinya angkat tangannya ada raise hand ya, teman-teman silahkan aktifkan fitur raise hand ataupun teman-teman bisa bertanya di kolom chat ya. Nah, ini udah ada satu pertanyaan ya. Hmm, udah ada. Dapat ilmu cash flow positif, bonus peluang bisnis, Bu, bukan iklan. Betul. Nah, itu dia ya. Oke, baik. Insya Allah ada pertanyaan nih, Coach Waruk ya. Kita baca dulu, insya Allah. Dari Mas Irgi Ramdan, asal Malang. Izin bertanya, Coach. Sebelumnya, terima kasih atas ilmunya. Bagaimana cara mengeluarkan atau memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk menambah penghasilan? Serta cara membatasi keinginan itu, apakah ada tipsnya, Coach? Boleh, Coach Waruk, mungkin kita jawab ya, selagi kita menunggu pertanyaan yang lain. Siap, Mas Uma. Ini keren nih pertanyaannya Mas Irgi ya dari Malang. Gimana cara mengeluarkan atau memaksimalkan potensi? Jadi ini penting Bapak Ibu. Memang kadang kita ngerasa kita itu sebenarnya potensi ada di mana sih? Gitu. Ini memang banyak tools sebenarnya teman-teman kalau mau apa tahu gitu. Saya itu bagusnya di mana? Ya gitu. Salah satunya bisa juga dari dengan metode coaching misalnya. Dengan sesi coaching teman-teman akhirnya bisa ketemu tuh keluar potensinya apa yang terbaik di dalam diri. Ya ada juga guru kita ya Mas Bima, Ustadz Isa itu punya metode namanya Talent Finder. Teman-teman bisa tahu tuh, misalnya
bisnis kuliner, bisnis apa, punya 10 bisnis yang ingin dilakukan, nanti dievaluasi sama Ustadz Isa mana yang poinnya 80 sampai 100 dan sebagainya, sehingga teman-teman akhirnya bisa tahu tuh, oh ternyata saya itu yang optimal itu di bisnis apa gitu. Terus kemudian kalau misalnya ternyata nggak bakat di bisnis tertentu, akan capek aja kalau dilakukan. Nah, maka memang kita butuh tools teman-teman supaya kita itu akhirnya tahu nih, ini saya cocok nggak di bisnis ini saya bagus apa enggak. Eh, Terus kemudian ada pendekatan-pendekatan misalnya dengan Steven, misalnya Steven itu kita tahu MK kita, ya, mesin kecerdasan kita, sehingga dengan tahu MK itu kemudian kita lebih bisa mengasah diri. Jadi memang kita ini perlu tahu apa strength yang ada dalam diri kita. Nah, tapi nggak hanya cukup di situ. Justru strength yang kita tahu itu kemudian kita latih terus. Nah, ini memang teman-teman perlu perlu mencari ya, perlu mencari supaya tahu mana yang terbaik ya. Dan memang untuk kalau mau cepat itu pakai tools, nggak bisa secara biasa-biasa aja. Nah, kemudian kalau gimana membatasi keinginan itu kita perlu perlu punya kesadaran bahwa kalau kita terlalu boros atau bermewah-mewah itu adalah sebuah yang memang tadi Mas Bima di awal mengatakan ini bisikannya setan gitu kan, ini sesuatu yang nggak boleh juga sama agama. Maka kita kalau sudah punya kesadaran di level itu, kita akan jauh dari hal semacam itu ya. Daripada kita bermewah-mewah, mungkin adik kita, orang tua kita lebih butuh, ada orang yang lebih butuh, kita bisa sedekah misalnya, kita bisa perbanyak wakafnya. Ya lebih baik nggak apa-apa, nggak bermewah-mewah tapi sedekahnya banyak, wakafnya banyak, atau bisa dialokasikan ke jadikan emas atau perak ya, sehingga ketika belum punya ide bisnis apapun, teman-teman kalau punya emas atau perak itu dibeli, didiemin, itu harganya naik sendiri. Ya, jadi sambil nyari ide, punya emasnya dulu. Ya seperti itu. Itu tips mungkin supaya teman-teman akhirnya nggak gampang untuk konsumtif ya, karena emas dan perak itu ngerem tuh. Ya, teman-teman agent of gold yang saya mentorin itu rata-rata mereka bawa contoh ya untuk sales itu dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, Mas Bima. Itu kan sampai 10 gram aja itu kan udah 18 gram. Kan nggak kerasa punya duit 20 juta itu kalau bawa emas 18 gram. Ya contohnya kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan supaya nggak konsumtif gimana? Saldo rekeningnya jangan banyak-banyak, diemasin aja supaya nggak merasa punya duit. Kalau punya duit itu, waduh, jangankan 10 juta, 20 juta, 2 juta juga pengennya mungkin udah buat beli apa gitu ya. Kayak gitu mungkin Mas Bima. Masya Allah, baik ya, insya Allah sudah terjawab ya. Ini ada, oh ya, mudah-mudahan Mas Irgi bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, sebelum yang resen saya ingin ini ya, teman-teman yang sudah di kolom chat nih. Coach Faruk, ini ada pertanyaan lagi. Untuk masa pensiun, bagaimana cash flow positif nih, Coach? Maksudnya sudah pensiun gitu ya? Atau gimana? Iya, mungkin sudah pensiun. Atau boleh kita undang untuk ngomong mana yang Bapak siapa? Biar biar nggak salah Ini jawabnya nih Mas Ingat. Pak Asep Rama ada kira-kira, coba Pak Asep. Ya, kita buka ya akses mikrofonnya, mudah-mudahan Pak Asep bisa langsung Bisa menceritakan jelasin. ya. Iya, biar lebih kontekstual ya, ketangkep gitu. Pak Asep, silahkan boleh. Ada. Ya, sepertinya beliau belum ini ya, Oke. beliau standby ya. Nah, Insya Allah berarti di kita yang resen dulu aja. mungkin ya. Ya, boleh. Pak Muhammad Anas, silakan monggo. Assalamualaikum Coach Faruk dan Mas Bima. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya saya sangat berbahagia sekali pagi hari ini bisa bertemu saudara baru, ada Coach Faruk Mas Bima. Dengan salam silaturahim, saya Ames dari Cilengsi Bogor. Mohon izin bertanya nih Coach. Ya. Ya. Memang Mas Bima sudah lama saya dapatkan ya. Cuman kan yang umum itu
emas di pasaran itu kan merek Antam tuh coach yang mungkin lebih gampang dijual gitu, coach. Ya, Pertanyaan saya, ya gold ini kan mungkin merek tersendiri ya, brand tersendiri. Nah, apakah nanti ketika kita punya koleksi emas ya gold ini, apakah bisa dijual di pasaran atau memang menjualnya itu di komunitas ya gold itu sendiri gitu, coach? Mungkin itu ya, coach pandangan singkatnya. Terima kasih, coach. ya baik. Langsung dijawab ya Mas Bima. Terima kasih Pak Anas, ini keren pertanyaannya. Ya, jadi Pak Anas dan teman-teman semua yang ada di webinar ini, bisnis emas itu swasta juga boleh ya. Jadi selain Antam sebagai BUMN, sekarang juga sudah banyak ya brand-brand swasta di luar Antam. Nah, salah satunya Ewa Gold. Ewa Gold ini adalah sebuah emas logam mulia yang diproduksi oleh PT EOA, ya, di mana PT EOA ini adalah perusahaan yang berbasis wakaf, yang merupakan mitra nazir juga dari WPI. Dan alhamdulillah ini memasuki tahun kelima ya PT EOA mempunyai brand EOA Gold. Dan kalau pertanyaan apakah bisa dijual di luar, insya Allah sudah banyak ya testimoni ini bisa dibeli, bisa dijual di toko emas, bahkan di Madinah juga pernah dijual di sana, di Turki juga, di Jepang gitu ya. Artinya karena kalau emas itu memang universal currency. Cuman teman-teman juga perlu tahu bisnis model bisnis emas itu banyak juga toko emas yang mau membelinya emas yang dibeli dari toko tersebut gitu ya. Jadi kadang mau Antam, mau EOA ataupun yang lainnya, kalau nggak dibelinya di toko itu dia nggak mau beli lagi. Ya ini berarti bukan masalah brandnya, tapi memang beberapa toko emas itu memang menerapkan kebijakan yang eh, membuat kalau dijual di situ itu memang harus dari toko itu. Atau kalaupun mau beli ya harganya mungkin beda. Maka memang tipsnya kalau beli emas itu paling mudah adalah dijual ke tempat kita beli kembali. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah waktu bisa dijual di luar pasaran, bisa jawabnya. Tapi kalau mau dapat harga yang terbaik atau gampang, justru Mas Anas beli ke siapa, agent atau Yogo Store yang ada, ya hubungi lagi ke situ, itu paling mudah, gitu, paling mudah dan gampang. Ya, teman-teman saya di kantor juga pada cerita ya ketika beli merek tertentu dan mau jual itu kesusahan ibaratnya karena tadi mungkin harganya beda-beda. Ya, keunggulannya kalau Ewago dia punya price list yang jelas, terus kemudian dijual kembali ke agent atau Ewago Store itu lebih mudah dan jelas harga price listnya. Itu sih Pak Anas. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak Anas ya. Dan kita lanjut nih, Coach ya. Dari pertanyaan Bu Nahlia Yusri ya, dari Lampung. Silakan, Bu Nahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Bima. Yang ingin saya tanyakan, tadi itu coach yang pengeluaran ideal itu ya coach ya, ada yang Ya, 60%, 10%, 10% itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, seperti saya ini kan kerjanya kayak dagang tapi masih serabutan ya coach. Ingin gitu punya punya apa pembagian cash flow yang seperti itu. Itu bagaimana caranya ya coach? Sementara kan penghasilannya itu nggak jelas gitu. Kalau kalau kita dapat sebulan gaji gitu kan masih bisa dibagi-bagi ya coach. Kalau kayak ya. serabutan kayak saya dagang tuh gimana caranya tuh? Terima kasih coach. Baik, ini pertanyaan keren nih Mas Bima dari Bu Nahlia Yusri ya. Jadi bagaimana kalau penghasilannya mungkin harian ya, atau bukan fix lah seperti gajian bulanan gitu. Apakah bisa juga? Itu juga bisa dilakukan ya, Bu. Panggilannya apa ya, Bu Nahlia ya. Jadi kan mungkin dari record atau histori sebelumnya, misalnya ini bulan Juli, berarti kan bulan Juni, bulan Mei, bulan sebelumnya, Bu Nahlia mungkin kalau dagang artinya itu punya punya omset, punya penghasilan yang dari bulan-bulan sebelumnya itu bisa punya catatan ya sebagai ancar-ancar dulu ya sebagai penghasilan di sebulan kan itu berapa. Nah, maka di situ bisa buat persentase. Nah, kalaupun baginya per hari juga nggak masalah gitu. Misalnya kan cuma bedanya kalau kalau per hari itu nanti kan bisa disesuaikan. Oh, nanti kalau bayar zakatnya itu di akhir bulan atau sedekahnya itu di setiap hari Jumat misalnya. Atau
Jadi setiap hari itu baginya nggak harus sama 60, 10, 10 kayak tadi. Tapi disesuaikan. Kan jatuh temponya sedekahnya itu hari Jumat, berarti nanti alokasikannya di hari Jumat. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu itu pembagiannya beda-beda. Gitu. Mungkin bisa ditangkap ya artinya. Jadi misalnya hari ini penghasilannya 100.000. Nah 100.000-nya itu nggak harus 60.000 untuk makan misalnya. Terus 10.000-nya untuk sedekah gitu. Bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu sih Bu. Intinya tadi itu contoh ya 60, 10, 10, 10. Angka 10%-nya pun juga tentu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman semua. Itu sebagai sebagai ibaratnya kalau kalau format itu format acuan, nah kemudian prakteknya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing Bapak Ibu di ruangan Zoom ini karena bisa jadi beda-beda gitu. Yang message yang ingin saya sampaikan adalah pertama, kalau pengen punya nabung, pengen punya tabungan, punya aset, 10% dari income-nya, entah itu harian atau entah itu di sebulan kan, itu alokasikan untuk nabung dan pertama gitu. Jangan nunggu terakhir ya, dibagi-bagi bayar-bayar, nggak kebagian. Sampai kapanpun nggak nabung-nabung. Gitu. Tapi kalau punya income ya, sehari 100.000, langsung sisihkan 10.000. Ya, pisahin tuh. Jangan ngerasa income-nya 100.000, tapi income-nya 90.000 hari itu. Nah, maka 10.000-nya aman tuh. Gitu. Sama sebulan, misalnya income-nya 5 juta, 500.000 langsung pisahin. Jangan ngerasa punya duit 5 juta, tapi 4,5 juta yang bisa dipakai. Message utamanya di situ. Nah, yang lain-lainnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Gitu sih, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Nahilia Yusri dari Lampung ya. Dan masih banyak pertanyaan ya, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan bisa terjawab ya Coach ya, insya Allah dalam grup ya. Dan teman-teman bisa langsung ya, nanti akan di-share oleh admin ya. Teman-teman bisa langsung untuk ada pertanyaan terkait dengan bagaimana ya Coach ya jangka waktu agar emas itu lebih bernilai. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa tanyakan ya. Insya Allah nanti ada webinarnya juga teman-teman terkait hal ini karena memang butuh waktu yang cukup lumayan lama ya, sehingga untuk membahas tuntas, apa namanya, dari emas ini potensinya seperti apa, dan bagaimana emas ini ya menjadi wasilah untuk mengamankan, hartanya teman-teman semua, bahkan hingga ke depannya. Dan teman-teman, insya Allah ya, teman-teman bisa langsung ya, insya Allah tadi saya ngelihat 30-an ya yang sudah bergabung dan terus bertambah nih teman-teman ya. Silahkan langsung gabung ke grupnya ya, grup Solusi Emas ya. Insya Allah nanti akan ada free ya, webinar gratis insya Allah ya, spesial buat teman-teman. Solusi Emas untuk pertanyaan yang lebih dalam. Nah teman-teman silahkan langsung klik aja masuk ke grupnya dan teman-teman nanti siap-siap untuk apa namanya ikut join lagi webinar terbuka gratis ya. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan rasa penasaran teman-teman terkait dengan emas tentunya. Dan insya Allah teman-teman ya kita sudah ada di penghujung acara dan boleh mungkin Coach Faruk kita tebalkan lagi ya closing statement-nya tadi ya. Itu bagus banget mungkin untuk teman-teman menjadi penyemangat. Ya, baik. Bapak Ibu, ini semangat untuk diri saya dan juga teman-teman yang selalu saya ulang. Jadi lakukan yang rata-rata orang tidak lakukan hari ini supaya suatu hari nanti teman-teman menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Maka bergabung ke grup WA Solusi Emas itu adalah salah satu yang rata-rata orang tidak lakukan supaya teman-teman juga akhirnya tahu apa pentingnya punya tabungan emas, bahkan gimana sih caranya nabung terbaik dengan emas. Ya, di antaranya nanti akan dibahas bahwa cara terbaik menabung emas adalah dengan memperdagangkannya ya atau menjadi pebisnis emas tanpa harus punya toko emas. Ya, saya tunggu di grup WA, nanti kita akan lebih banyak diskusi di webinar berikutnya. Terima kasih Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Faruk atas bimbingannya ya dan juga pencerahannya. Mudah-mudahan teman-teman semua kita juga jadi sudah lebih jauh ya, step lebih jauh mengetahui bagaimana sih caranya membuat ya strategi cash flow yang positif. Dan teman-teman semua
Nggak ada lagi momen tanggal tua, tanggal muda, silahkan teman-teman langsung aja ya actionnya. Bisa langsung masuk ke grupnya, dan teman-teman silahkan nanti tunggu, nanti kita akan kirimkan ya. Kami akan kirimkan info webinar gratis buat teman-teman semua untuk menyiasati itu semua. Dan teman-teman, terima kasih banyak ya, kita cukupkan ya webinar pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita istighfar bersama-sama, astagfirullahalazim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak Coach Faruk sudah mendampingi kita selama 1,5 jam. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Kita doakan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berlimpah ya buat beliau. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dan jangan lupa masuk grup, dan salam buat keluarga terdekatnya ya. Insya Allah minggu ceria, minggu produktif ya teman-teman. Nggak salah pilih ya untuk hadir di webinar ini. Terima kasih banyak kami segenap tim ya yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Barakallahu fikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hanupis. Assalamualaikum Kak Bibim. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.